Pria berkaos garis-garis ini tengah dicari-cari. Ia menculik anak perempuan 6 tahun yang berjalan bersamanya itu. Penculikan itu terjadi di pusat grosir Kramat Jati pada Sabtu sore 19 Juli. Saat itu, Cynthia Hermawan, anak pasangan Ridwan dan Siti Ermawati, pamit pada orang tuanya untuk ke tempat bermain di lantai 3A. Ibunya mengizinkan karena Cynthia biasa bermain di tempat itu. Siti pun melanjutkan berjualan aksesoris HP di lantai 3 pertokoan itu. Siti baru sadar anaknya tak terlihat sekitar pukul 6 sore. Pas jam 6, saya mau cari anak ini biar makan dulu. Jam 6, ya curiga soalnya udah dicari beberapa kali nggak ada. Iya, biasanya kalau dicari ada, enggak dia pulang sendiri. Melalui kamera pengintai yang terpasang di pusat pertokoan itu, terlihat Cynthia berjalan dengan seorang lelaki tak dikenal orang tuanya. Diperkirakan, bocah itu dihipnotis hingga mau saja mengikuti, bahkan menumpang hingga angkot jurusan Kranji. Pasangan itu berharap polisi segera menemukan anaknya dalam keadaan sehat, juga menangkap penculiknya. Ivan dan Elsie melaporkan untuk Pos Kota TV. Kasus penculikan bayi baru lahir di rumah sakit bukan lagi hal baru di Indonesia. Di banyak kasus, para penculik justru kerap menyasar rumah sakit sebagai target lokasi penculikan bayi karena minimnya pengawasan keamanan. Penculik biasanya membidik bayi baru lahir untuk memudahkan pengalihan identitas di akta kelahirannya. Rumah bersalin baik rumah sakit maupun puskesmas menjadi tempat paling banyak terjadi kasus penculikan bayi. September lalu, 2 bayi yang baru dilahirkan di 2 rumah sakit berbeda di kawasan Bekasi dan Garut diculik sesaat setelah dilahirkan. Pelakunya diketahui sama-sama mengenakan pakaian perawat lengkap dengan identitas. Penculik biasanya membidik bayi-bayi yang lahir di bawah usia 5 hari untuk mempermudah pengalihan identitas dalam bentuk pembuatan akta kelahiran. Penculikan bayi menjadi ajang bisnis sejumlah oknum. Tahun 2010, sebuah panti asuhan digerebek Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas Sosial dan Polresta Kota Bogor karena menjadi tempat adopsi ilegal. 3 bayi tanpa surat keterangan lahir ditemukan. Jaringan perdagangan anak biasanya memiliki agen di sejumlah kota untuk mendapatkan calon bayi yang akan dijual. Februari 2012, upaya penjualan 2 bayi kembar di Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan. Bayi malang ini rencananya akan dijual dengan harga 40 juta rupiah untuk diadopsi secara ilegal. Sepanjang tahun 2011, polisi telah menangani 215 kasus penculikan yang terjadi di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, yang baru terselesaikan hanya 65%-nya saja. Kasus-kasus yang diupayakan atau berhasil ditangkap, diungkap dan sebagainya itu tidak berdampak menghentikan kasus-kasus ini. Berarti ada apa sebenarnya? Apakah ini jawaban atau tidak? Itu artinya kalau saya melihatnya ada demand dan supply. Jadi ada permintaan, ada pasar gitu loh. Nah, karena ada pasar itu, maka itulah menjadi ladang para sindikat untuk bergerak di situ. Selain sindikat perdagangan anak, penculikan bayi juga kerap kali dilatar belakangi keinginan pribadi untuk merawat sang bayi tanpa melalui proses adopsi resmi. Di Makassar awal November lalu, SU alias Mimi nekat menculik seorang bayi yang baru berusia 2 hari di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Dia pun menculik sang bayi dengan berpura-pura bekerja sebagai perawat rumah sakit. Lagi tidur semuanya berusaha. Langsung keluar lewat pusat depan. Apa gunanya kamu memiliki itu? Iya. Apa gunanya? Dipiara. Hah? Mau dipiara. Rumah sakit diminta meningkatkan keamanan untuk mencegah kembali terjadinya kasus penculikan bayi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, negara seharusnya menjamin perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Regulasi ini juga mengancam para penculik anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Sayang realisasinya, pelaku penculikan anak hanya mendapatkan hukuman separuh, bahkan sepertiganya saja. Inilah Dilindungi. Tim Liputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 2, kami akan membuat video negosiasi tentang penculikan. Berikut adalah pembahasan. Saya Dean Abi sebagai penculik 1 dan Siti Sarah sebagai penculik 2. Saya Devi sebagai anak 1. Saya Juliana sebagai anak 2. Saya Farah sebagai ibu. Saya Muhammad Saroni sebagai bapak. Selamat menyaksikan. Ayo, tuh udah kuda tuh, kita main situ aja yuk. Ayo. Duh, kalian kayak seneng kasih makan kuda ya. Yaudah, bapak mau ngambil dulu ya makanan yang banyak ya. Bibi, taruh deh. Ada mangsa deh. Dek. Iya, Bang. Kayaknya suka sama kuda nih. Iya. Ikut kita naik kuda nggak? Yang gede tapi. Di mana? Di sana. Ada sana. Emang ada di sana? Ada. Gede banget. Ya udah deh. Ayo ikut aja. Ayo. Sampai dapet. Kau kemana? Lurus aja lurus. Oh. Mana? Coba si Sarah ini. Lama banget baliknya dia ya. Kok tangan kita diikat? Kita di mana? Kita ngapain? Udah lu lagi gue culik. Hah? Loh. Mana anak-anak kita ini? Oh iya, anak kita mana ya, Pak? Devi, Intan. Dev, Oh, ada ini loh. Dev, Tan. Turut tunggu sini. Dev, Iya toh ini. Dev. Gak mudeng anak-anak zaman sekarang ini. Aduh, bikin pusing aja. Ya wes lah, kita cari aja ya. Ayo. Ah, kelamaan nih nunggu Siti Sarah. Mendingan gue telepon orang tuanya aja. Dari siapa tuh, Pak? Halo? Ya? Halo, apakah Anda orang tua yang sedang kehilangan 2 orang anak perempuan? Iya. Oh iya benar, anak saya itu kali. Anak Bapak sedang saya culik. Diculik, Pak? Sekarang sedang bersama saya. Bu, coba dengar sini, Bu. Jika anak Bapak mau selamat, bawa uang 100 juta ke Taman Waringin 3 jam 5. Paham? Tut. Aduh, gimana nih, Bu? Kita suruh bawa 100 juta. Tapi mendingan kita ke tempatnya dulu aja, Pak. Uang mah belakangan lah, gampang. Oh, yaudah deh. Terserah Ibu saja lah. Ya udah yuk, Pak. Permisi. Iya. Ibu yang anaknya hilang. Iya, Bu, bener. Ah, ayo ikut saya sekarang. Iya, Bu. Bi, udah datang tuh, Bi. Coba aja nih ngurusin. Cabut dulu ya. Mana uang 100 juta yang saya minta, Bu? Ya, uang saya nggak sampai segitu, Pak. Kurangin lah, Pak. Berapa harganya? Pasnya lah. 30 juta deh, Pak. Ya, 30 juta itu masih kecilan bagi saya, Bu. Ya, saya deh 30 juta, Pak. Yaudah, mana deh, Bu? Nggak apa-apa deh, Bu, saya. Nih, Pak. Lah, 300.000, Bu. Ya, saya nggak ada Buat lagi, Pak. apaan? Dia segitu. Mau nggak, Pak? Kalau nggak mau saya ambil nih. Bentar lu. Ya, yaudah deh, nggak apa-apa deh. Yaudah nih, Pak. Yaudah, anak saya mana? Itu. Ayo. Tapi banget. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat video tentang negosiasi. Nggak kompak. Kelompok 2 ingin membuat video negosiasi tentang penculikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan membuat video negosiasi tentang penculikan. Yang banyak ya. Kayaknya nak. Mudah-mudahannya ya. Ini aku tuh.
Yuk. Apakah kelamaan nungguin Siti Saram? Bang, bunyi. Ada siapa tuh, Pak? Halo, dompet sih.